ada yang negatif. Bisa nggak memberikan contoh eksternalisasi ini? Apakah itu yang negatif atau yang positif? Dia tidak terlibat langsung dalam transaksi, tapi dia mendapatkan eksternalisasi. Apakah itu eksternalisasi positif atau eksternalisasi negatif? Saya contohkan yang satu gini. Saya contohkan. Keberadaan kampus Setia di Jalan Liman Pila itu, kampus yang lumayan megah. Mungkin kita mengetahui kampus itu kan punya yayasan. Kampus itu dibangun oleh yayasan, mungkin ada sedikit-sedikit bantuan pemerintah. Orang-orang yang di sekitar kampus itu tidak ikut memberikan bantuan dalam pembangunan kampus. Dia tidak memberikan bantuan. Tapi dia dengan keberadaan kampus itu, dia mendapatkan dampak positif. Dia mendapatkan eksternalisasi positif. Contohnya apa? Bantuan. Apa contoh? Masyarakat sana ada yang bawa warung nggak? Ada. Adalah di sekitar kampus warung. Ada. Pak. Ada orang yang membuka jasa fotokopi. Ada kan? Ada. Nah, mereka itu tidak ikut membangun kampus. Mereka itu tidak ikut menyumbang untuk pembangunan kampus. Tetapi keberadaan kampus itu memberikan dampak kepada mereka, dampak yang positif. Itu eksternalisasi positif. Dengan keberadaan kampus, ada masyarakat sana yang jaga parkir. Itu eksternalisasi. Ada kalau orang situ yang memberikan bantuan untuk kampus. Nah, sekarang itu contoh yang positif. Masih banyak contoh-contoh di bidang yang lain, apakah itu jasa atau. Nah, sekarang kalau saya minta contoh eksternalisasi yang negatif, Bang, yang seperti apa? Apakah itu di luar dari kampus juga bisa? Kira-kira apa? Coba Bang jawab. Silakan. Kalau ada makan ayam, kan banyak Pak peternakan ayam potong gitu. Ya, kan okay. Kalau orang sekitar tuh tidak ada sangkut pautnya dengan usaha tersebut, namun aroma dari kotoran itu mungkin dampaknya tuh sampai ke masyarakat, merasa tidak enak mencium bau tersebut. Mungkin itu termasuk dampak negatif menurut saya. Iya, bagus. Itu dampak negatif. Orang yang melaksanakan transaksi, orang yang transaksi ayam potong sebagainya, kan yang untung yang memelihara ayam. Yang membeli juga untung kalau dia jual lagi kan ke sana. Tetapi masyarakat di sekitar itu dia kena dampak eksternalitas negatif. Dia tidak dapat apa-apa, tapi dia akan kena pencemaran. Mungkin rumah kada bisa berbuka jendelanya. Kan dampaknya nih. Dampak. Itu yang negatif. Atau misalnya, saya kan tidak merokok nih. Mohon maaf, saya tidak pernah merokok. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak bisa merokok dan tidak pernah merokok. Saya berada di sekitar orang-orang yang merokok. Misalnya saya duduk atau berada di suatu tempat di mana di sana kumpulan orang yang merokok. Mohon maaf orang yang merokok.
Saya ini punya eksternalitas negatif ini. Orang yang merokok, dia menikmati nikmatnya merokok. Dia beli rokok di toko yang jualan rokok, terjadi transaksi sama-sama menguntungkan. Yang Ya. jualan rokok untung, yang Yang membeli nuker. rokok nikmat. Tapi Iya. saya yang berada di sekitar itu, ini kena dampak eksternalitas negatif. Sering kan kita dengar, kita yang tidak merokok ini, itu dikatakan perokok pasif. Ternyata perokok pasif itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok Aktif. kan dampak ini. Nah itulah contoh lah. Jadi yang dimaksud eksternalisasi itu ada yang positif, ada yang Negatif. Nah kemudian ada lagi faktor penyebab kegagalan pasar itu adanya kekurang akuratan atau kegagalan informasi. Informasi ini sangat penting, informasi ini sangat diperlukan oleh pelaku-pelaku usaha. Informasi dari pemerintah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi itu semestinya setiap saat harus sampai kepada pelaku ekonomi. Kenapa jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang tidak diketahui oleh pelaku usaha, apakah itu pembeli, apakah itu penjual, jangan sampai informasi itu tidak diketahui mereka. Karena kalau ini tidak sampai diketahui oleh mereka, ini nanti kemungkinan mereka sama-sama rugi. Mereka sama-sama rugi. Saya contohkan ini. Pernah dengar HET, harga eceran tertinggi dan harga eceran rendah. Atau harga patokan harga tertinggi dan patokan harga Terendah. Ini untuk apa? Jangan sampai kalau ini tidak diinformasikan, jangan sampai penjual rugi, pembeli juga rugi. Pembeli membeli terlalu mahal, penjual menjual terlalu murah karena tidak tahu patokan harga yang disediakan oleh pemerintah, yang dengan pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau patokan harga tertinggi ini yang untung, yang diuntungkan penjual atau pembeli? Penjual. Penjual. Alasannya apa? Karena banyak keuntungannya. keuntungan, Pak. Banyak keuntungan. Dapat keuntungan. Nah, kalau harga patokan terendah, Bang, yang diuntungkan siapa? Pembeli. Si pembeli, konsumen. Oke. Pendapat, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita diskusi. Ini barang harga pemerintah itu kan mendampingi perekonomian ini supaya masyarakat tidak ada yang dirugikan. Supaya masyarakat benar-benar bisa sejahtera dengan roda perekonomian yang dijalankan. Maka pemerintah, salah satu kajian dari penyampaian informasi, kegagalan informasi itu adalah tidak sampainya informasi yang memuat kebijakan pemerintah itu kepada pelaku-pelaku usaha dan pengguna usaha. Pemerintah menetapkan harga tertinggi dan harga terendah itu sebenarnya membantu produsen, juga membantu konsumen atau pembeli. Pemerintah menetapkan harga tertinggi, ini yang diuntungkan tadi jawabannya adalah penjual. Nah, Konsumen, Pak. pemerintah menetapkan 1 kuintal tepung. Ini contoh. Pemerintah misalnya menetapkan harga 1 kuintal tepung terigu itu misalnya 500.000. Sebar informasi kepada masyarakat. Pelaku usaha mengetahui bahwa ini nih
ketentuan pemerintah paling tinggi harga tepung terigu itu 1 kuintalnya adalah 500.000. 500.000. Ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pembeli. Kenapa? Pembeli mengetahui bahwa itu harga paling tinggi adalah 500.000 rupiah. Penjual tidak boleh menjual lebih daripada harga patokan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Pembeli tidak akan terbohongi. Pembeli tidak akan, ya kan? Bukan penjual yang diuntungkan. Ya. Pembeli tidak akan membeli barang 1 kuintal itu lebih pada 500.000. Nah, sekarang kalau harga patokan terendah, maka yang diuntungkan adalah penjual. Kenapa penjual yang diuntungkan? Karena harga patokan terendah misalnya 1 kuintal itu yang terendahnya 400.000. Nah, maka penjual itu dia punya kewenangan, punya lisensi menjual barang 1 kuintal tepung tadi minimal 400.000. Bisa Berarti saja maksimal Boleh 400 lebih, dolar, Pak. bisa jadi 450, tapi tidak boleh lebih daripada 500.000. 500.000. Nah, kalau harga pedoman terendahnya 400.000, berarti kan pembeli ini kata menawar lebih kurang pada itu. Ya, Memang itulah pedomannya sudah. Nggih. Nggih, paham. Nah, jadi tak baliklah kata Bapak. Ya, tak balik kan kita diskusi ini. Ya sudah bisa lah. Iya, Nah, Pak. nggih. jadi ini di sini informasi itu penting diberikan oleh pemerintah dan harus sampai kepada masyarakat, terlebih dalam bidang ekonomi tadi. Nah, kemudian ada lagi yang menyebabkan kegagalan pasar itu artinya adanya ketidakpastian. Apa yang ketidakpastian itu? Apa kira-kira yang dimaksud dengan ketidakpastian ini? Eksternalitas sudah, kegagalan informasi sudah, ketidakpastian itu apa? Ketidakpastian suatu barang ya Pak, harga barang. Harga barang. Iya, bisa. Ketidakpastian pengiriman barang, Mbak. Ketidakpastian pengiriman barang. Artinya yang namanya tidak pasti itu kan sulit. Kita mau bergerak juga sulit. Tapi di sini keterkaitannya dengan informasi tadi. Informasi, makanya segala kebijakan itu harus diinformasikan dengan pasti kepada pelaku usaha. Ya, jangan sampai tadi karena informasi tidak sampai sehingga pelaku usaha itu tidak punya kepastian, dia menjual barang bisa terlalu murah, pembeli juga bisa membeli terlalu mahal. Karena tidak ada kepastian sehingga sama-sama dirugikan. Semestinya barang itu standarnya minimal 400.000. Tapi oleh penjual dijual murah lagi. Nah, padahal dia kalau mau beli lagi ke produsen yang lebih besar, itu harganya sudah tinggi. Nah, di sini peran pemerintah untuk memastikan segala kebijakan dalam bidang ekonomi itu harus sampai kepada masyarakat. Lebih-lebih kepada produsen, pembeli, sampai kepada ranting-ranting yang ke bawah. Informasi itu juga perlu diberikan kepada masyarakat, pada pemerintah di tingkat wilayah yang terendah. Untuk apa? Untuk mengambil kebijakan. Nanti ada mata kuliah kita ini, publik ini ada masalah pajak. Pajak itu kalau tidak disosialisasikan dengan baik, maka masyarakat tuh selamanya tidak akan membayar pajak itu. Padahal pajak itu merupakan sumber pendapatan dan sumber APBN yang paling besar di negara kita ini pajak. Makanya nanti kita membahas masalah pajak itu. Pajak itu nanti bermacam-macam. Jadi bermacam-macam. Sumber pendapatan terbesar di negara kita itu sekarang adalah
pajak. Makanya kalau kita memang ada kewajiban membayar pajak ya dibayari, karena itulah salah satu bentuk kepedulian kita, bentuk keikutsertaan kita dalam membangun negara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang harus kita diskusikan? Kita santai-santai aja. Tapi saya sudah titik berat tiga tadi yang mungkin mudah-mudahan ini tidak akan lupa selamanya kepada kalian. Yang pertama eksternalitas tadi, yang kedua harga, patokan harga tertinggi dan terendah tadi jangan sampai terbalik lagi lah. Jadi jangan sampai terbalik di situ. Nah, kemudian yang ada tadi itu masalah ketidaksempurnaan pasar, ada monopoli dan oligopoli tadi. Titik berat yang harus dan peran pemerintah dalam alokasi, distribusi dan stabilitas nasional. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan? Saya berharap mudah-mudahan ke depannya kita bisa Zoom ini. Kadang-kadang ya itu tadi ketidakpastian yang kita dapat. Minggu lalu saya sudah melaksanakan mau memulai Zoom itu. Jadi minggu lalu saya sudah siap-siap di muka laptop untuk Zoom. Ternyata dari kepala dinas provinsi itu hari itu juga harus mengikuti webinar dengan kementerian. Ya karena kita masih berada di bawah kekuasaan orang ya mau pada mau kita harus ikut ke sana. Nah, tapi saya mengusahakan, saya berusaha kalau tidak ada halangan kita akan Zoom meeting itu ya atau bentuk yang lain. Dan kita berharap juga mudah-mudahan proses pembelajaran perkuliahan tatap muka itu bisa secepatnya dilaksanakan di kampus gitu. Amin. Karena kalau sekolah-sekolah kan sudah mulai, walaupun terbatas. Mudah-mudahan di kampus juga walaupun terbatas ya paling kadang kita tetap muka di sana. Karena diskusi tatap muka dengan Zoom ini kan juga berbeda. Kalau seperti ini misalnya saya Hadi Rusadi, Muhammad Najamuddin di sini orangnya saya kada tahu nih apakah ini memang orangnya ini atau memang adiknya kah yang nama ini yang ikut ya, saya kada tahu kan. Tapi saya yakin di sini orangnya memang pas seperti itu. Ada yang mau kita diskusikan silakan. Kalau masalah materi nanti akan saya share ini, saya sudah menyiapkan dalam bentuk board ini materi-materinya. Ini nanti kita rampungkan dulu. Kalau tidak ada, saya kira cukup di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.